Salam otomotif, berjumpa lagi di channel Edukasi Otomotif. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sistem pengapian pada kendaraan. Untuk materi sistem pengapian pada kendaraan ini kita akan membatasi materinya pada klasifikasi sistem pengapian pada kendaraan. Sebelum kita membahas klasifikasi sistem pengapian pada kendaraan, perlu kita ketahui ada 3 elemen dasar dalam mesin bensin. Yang pertama adalah ada campuran udara dan bahan bakar yang baik. Yang kedua, ada kompresi yang baik. Dan yang ketiga, ada pengapian yang baik. Sistem pengapian menghasilkan pengapian yang kuat melalui waktu pengapian yang tepat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Bahan bakar yang dikompresikan di dalam silinder harus dibakar pada akhir langkah kompres untuk menghasilkan tenaga. Sistem pengapian yang digunakan adalah pengapian listrik, di mana untuk menghasilkan percikan api digunakan tenaga listrik sebagai pemercik apinya. Untuk sistem pengapian pada kendaraan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik. Yang pertama kita bahas untuk sistem pengapian konvensional. Untuk sistem pengapian konvensional ini menggunakan tipe breaker point, yang mana pada sistem pengapian tipe ini memiliki konstruksi yang paling dasar. Dengan tipe ini, arus utama dan waktu pengapian diatur secara mekanik. Arus utama dari ignition coil dikontrol untuk mengalir secara intermittent melalui breaker point. Governor advancer dan vacuum advancer mengontrol waktu terjadinya pengapian. Distributor mendistribusikan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh secondary coil ke masing-masing busi. Yang kedua, sistem pengapian elektronik. Untuk sistem pengapian elektronik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem pengapian transistor. Yang kedua adalah sistem pengapian kapasitor. Yang ketiga adalah sistem pengapian elektronik spark advancer atau biasa disebut dengan sistem pengapian ESA. Baik, kita akan membahas sistem pengapian transistor. Sistem pengapian transistor di dalam tipe ini, transistor mengontrol arus utama sehingga mengalir secara intermittent sesuai dengan sinyal listrik yang dihasilkan oleh sinyal generator. Timing advancer secara mekanik dikontrol dengan cara yang sama seperti di dalam sistem tipe breaker point. Yang kedua, untuk sistem pengapian elektronik ini adalah sistem pengapian kapasitor. Sesuai dengan namanya, yaitu kapasitor discharge ignition. Pada sistem pengapian elektronik ini memanfaatkan penyimpanan arus listrik
bertegangan tinggi untuk kemudian digunakan membuat induksi pada ignition coil. Untuk tempat penyimpanan arus listrik bertegangan tinggi tersebut, pada sistem ini menggunakan komponen yang bernama kapasitor. Dan pada umumnya, sistem pengapian ini juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu CDI AC dan CDI DC. Berikutnya, untuk sistem pengapian elektronik spark advancer, ini penggunaan vacuum advancer, mechanical, dan governor advancer tidak digunakan pada tipe ini. Dan fungsi ESA dari engine ECU yang kini mengontrol waktu terjadinya pengapian. Untuk tipe ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama masih menggunakan distributor, dan yang kedua tanpa menggunakan distributor atau biasa atau disingkat dengan DLI atau distributor less ignition. Sistem pengapian DLI atau sistem pengapian tanpa distributor adalah sistem pengapian ESA atau Electronic Spark Advancer yang sudah tidak menggunakan distributor. Sistem ini tidak dilengkapi distributor karena mengusung coil pack untuk setiap dua busi atau satu koil pengapian untuk satu busi. Pada sistem pengapian ini, setiap busi memiliki koil pengapian tersendiri. Terdapat dua tipe rangkaian sistem pengapian DLI atau distributor less ignition yang umum digunakan pada mobil, yaitu 1. Dual coil pack. Rangkaian ini menggunakan dua buah koil untuk menghasilkan tegangan tinggi. Artinya, satu koil melayani dua busi, sehingga dua busi akan menyala bersamaan pada langkah yang berbeda. Yang kedua adalah individual coil pack. Rangkaian individual coil pack menggunakan 4 buah koil pada mesin 4 silinder. Artinya satu koil hanya melayani satu busi saja. Biasanya tipe ini tidak dilengkapi dengan kabel busi karena koil terpasang di atas head silinder. Demikian klasifikasi untuk sistem pengapian pada kendaraan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita lebih paham untuk klasifikasi sistem pengapian yang ada pada kendaraan.